warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanabib dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Yang pertama, tema novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie, rahasia kehidupan. Manis pahitnya ketidakadilan yang Ray rasakan. Banyak yang pertanyaan besar yang selalu mengganjal di hati Ray, dan jawabannya tidak terduga. Dibuktikan dari kutipan berikut. Berpuluh-puluh tahun dia mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan bejat itu. Rasa penasaran menggumpul di kepalanya, dan ternyata pelakunya dia bahkan berbaik hati. 2. Perwatakan tokoh. Menurut Soehardi 2011, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Perwatakan tokoh dalam novel itu memiliki 7 tokoh dan memiliki watak yang berbeda-beda. Terlihat dari setiap tingkah laku tokoh. Dilihat dari kutipan berikut. Mulai dari tokoh utama yakni Ray, mempunyai watak keras kepala tapi cerdas, berbeda dengan anak-anak lainnya yang tumbuh tertekan. Rehan tumbuh melawan. Kepintarannya menjelma menjadi perlawanan paling logis. Penjaga panti mempunyai watak kejam. Diar mempunyai watak peduli. Bang Ape mempunyai watak peduli. Play mempunyai watak nekat. Yang terakhir dan Fitri mempunyai watak baik hati. Ketiga, alur. Pada awal cerita alur mundur dan pada akhir cerita alur campuran. Awal cerita, Ray berumur 60 tahun, sudah berminggu-minggu tak sadarkan diri. Lalu terbangun bersama seseorang dengan muka yang menyenangkan di terminal. Orang ini datang dan membawa Ray ke masa lalu. Di tengah cerita Ray hidup di Rama Singga. Setelah sembuh, Ray sangat menyayangi anak-anak Singga. Akhir cerita, istri Ray meninggal dunia. Latar atau sering disebut dengan tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita, baik itu latar waktu, tempat, dan suasana. Latar tempat yang terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie adalah di terminal. Latar waktu yang terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie adalah pukul 01.00. Latar suasana yang terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie adalah di panti asuhan. 5. Sudut pandang yang terdapat pada novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie, orang ketiga serba tahu, yaitu kata ganti nama tokoh. Pengarang pun menempatkan posisinya seperti mengetahui perasaan yang kejam secara detail. Pengarang menggunakan kata ganti nama tokoh seolah-olah mengetahui segalanya, seperti pada kutipan berikut. Joe amat dekat dengan Ray, tahu semua urusan Ray termasuk tentang istrinya. Yang keenam, amanat. Yang ingin disampaikan penulis dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie adalah sebagai berikut. Bahwasanya kita sebagai manusia tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga tahu Tuhan Maha Adil dalam menyusun skenario kehidupan hambanya. Artinya, kita harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dan juga menerima cobaan dengan ikhlas. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis unsur intrinsik novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Tema dalam novel ini adalah rahasia kehidupan. Penulis menceritakan manis pahitnya kehidupan dan ketidakadilan yang Ray rasakan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganjal di hati Ray dan ternyata jawabannya tidak terduga. Tokoh dalam novel ini, awal cerita menggambarkan alur mundur sedangkan akhir cerita beratur campuran. Latar yang terdapat adalah latar tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang, orang ketiga serba tahu. Amanat yang terkandung dalam novel ini yaitu kita harus selalu menerima setiap kejadian dengan ikhlas, karena di balik suatu kejadian pastinya ada suatu manfaat dan hikmahnya, baik yang kita sadari atau tidak. Saya kira itu tentang menganalisis unsur intrinsik novel Tenggelam Rembulan di Wajahmu karya Terelie. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.